Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Putri Yakob dari kelas 11 MIPA 2, absen 5. Di video saya kali ini, saya akan membahas fisika pada bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Simak videonya sebagai berikut. 1. Momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Misalnya, ada sebuah pintu yang memiliki engsel. Kalau pintunya ditarik, maka terdapat gaya sebesar F dan R gaya terhadap porosnya. Secara matematis, momen gaya dirumuskan tau sama dengan Fr sin theta, di mana tau sama dengan momen gaya, F sama dengan gaya, R sama dengan jarak gaya dari poros, theta sama dengan sudut antara F dan R. Apabila gaya F tegak lurus dengan R membentuk sudut siku-siku, jadi rumusnya tau sama dengan F dikali R. Tau menjadi plus apabila gaya menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Tau menjadi min apabila gaya menyebabkan benda berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Selanjutnya ada contoh soal. Bisa dilihat gambarnya, jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah. Mari kita bahas. Di sumbu rotasi C, gaya F1 dan F2 menyebabkan batang berputar searah jarum jam, sehingga tau 1 dan tau 2 positif. Sedangkan gaya F3 menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga tau 3 negatif. Jadi besar momen gaya di titik C adalah tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 dikurang tau 3. Di mana tau sama dengan F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 dikurang F3 dikali L3. Tau F1-nya 4N, L1-nya 2M, F2-nya 6N, L1-nya 1M sin 30 derajat, F3-nya 6N dikali L3-nya 2M. Tau sama dengan 8Nm ditambah 3Nm dikurang 12Nm hasilnya min 1Nm. Jadi besar torsi di titik C adalah min 1 Nm. Negatif menunjukkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi jawaban dari soal ini adalah A ya teman-teman, 1 Nm. Momen inersia, yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatannya. Makin besar momen inersia, maka makin susah suatu benda untuk mempercepat atau memperlambat. Faktor yang mempengaruhi inersia yaitu massa dan jarak dari pusat massa ke rotasi. Bisa dilihat di gambar tersebut ada benda A yang memiliki massa dan ada poros nilai R, jarak pusat massa ke rotasinya. Contoh soal, ada dua buah bola A dan B masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg, dihubungkan dengan kawat sepanjang 5 meter. Jika massa kawat diabaikan, momen inersia terhadap sumbu yang berjarak 2M dari bola B adalah. Mari kita selesaikan. Ada bola A dan B dihubungkan dengan kawat sepanjang 5 meter. Sumbu jarak 2 meter dari bola B, berarti jarak dari bola A ke sumbu 5 meter dikurang 2 meter sama dengan 3 meter. Massa A sama dengan 1 kg, massa B sama dengan 2 kg. Masukin ke rumusnya. Inersia total sama dengan inersia A ditambah inersia B. Sama dengan massa A dikali RA pangkat 2 ditambah massa B dikali RB pangkat 2. Massa A-nya 1, RA-nya 3 pangkat 2, ditambah massa B-nya 2, RB 2 pangkat 2, 1 dikali 9 ditambah 2 kali 4. Jadi 9 tambah 8. Maka momen inersia totalnya 17 kg meter persegi. Hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Untuk menghubungkannya, kita dapat menerapkan hukum Newton 2 translasi yang diperoleh sebagai berikut. Tau sama dengan I kali A atau sigma tau sama dengan I kali A.
Disebut hukum Newton 2 karena gerak rotasi di mana sigma tau sama dengan momen torsi Nm, I sama dengan momen inersia kilogram meter persegi, A sama dengan percepatan sudut radian atau sekon persegi. Contoh soal, pada sebuah roda sepeda yang momen inersianya 4,0 kg meter persegi, dikerjakan momen 50 meter Newton 6 second setelah memulai berotasi pada kecepatan sudut 40 radian per second, roda sepeda telah menempuh putaran sejauh. Mari kita selesaikan. Telah diketahui inersianya 4 kg meter persegi, momen gayanya 50 meter Newton, omeganya 40 radian meter persegi. Waktunya 6 second. Untuk mencari berapa banyak putaran dalam radian menggunakan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yaitu theta omega 0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2, di mana alfa torsi sama dengan I kali A. 50 Mn sama dengan 4 kg meter persegi kali alfa. Alfanya diketahui jadi 12,5 radian per second persegi. Sehingga theta sama dengan 40 kali 6 ditambah 1/2 dikali 12,5 dikali 6 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 465 radian. Jadi roda sepeda menempuh putaran sejauh C, 465 radian. Energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi dirumuskan yaitu setengah mv kuadrat. Pada gerak rotasi, V sama dengan omega dikali R. Jadi, energi kinetik rotasi sama dengan setengah M, V kita ubah menjadi omega dikali R kuadrat. Energi kinetik rotasi maka sama dengan setengah M dikali R kuadrat dikali omega, di mana mR kuadrat merupakan momen inersia. Maka energi kinetik rotasi dirumuskan sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia benda, omega sama dengan kecepatan sudut rotasi. Selanjutnya, gerak menggelinding. Pada benda yang bergerak menggelinding, selain berputar atau berotasi, dia juga bergerak lurus atau translasi. Misalnya seperti contoh gambar di atas ini, sebuah benda bergerak menggelinding di bidang yang datar. Jadi, benda yang menggelinding mengalami dua gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Kinetik translasi seperti rumus sebelumnya yaitu setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Jadi, energi kinetik totalnya sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I dikali omega. Cara cepatnya yaitu adalah EK total sama dengan setengah mv kuadrat dikali 1 ditambah K, di mana K-nya yaitu konstanta momen inersia. Contoh soal, sebuah silinder pejal yang masanya 10 kg dan jari-jari 10 cm menggelinding dengan kecepatan 8 m/s. Energi kinetik silinder itu adalah diketahui M-nya 10 kg, R-nya 10 cm, cm ke meter sama dengan 0,1 meter. V-nya sama dengan 8 m/s. Penyelesaiannya menggunakan rumus energi kinetik menggelinding, yaitu setengah dikali I dikali omega kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali setengah mR kuadrat dikali F kuadrat per R kuadrat ditambah setengah mV kuadrat. Energi kinetik sama dengan 1/4 mV kuadrat ditambah setengah mV kuadrat. Maka energi kinetik sama dengan 3/4 mV kuadrat.
energi kinetik sama dengan 3/4 dikali 10 kg dari masanya dikali 8 m/s kuadrat. Energi kinetik sama dengan 7,5 kg dikali 64 meter persegi per second persegi sama dengan 480 joule. Jadi jawaban dari energi kinetik silinder itu adalah B, 480 joule. Momentum sudut. Jika didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear, benda Pi dan vektor posisi R, yaitu dirumuskan sebagai L sama dengan R dikali P. Secara matematis, momentum sudut L dapat berawal dari konsep momentum linear Pi, yaitu Pi sama dengan M dikali V. Sehingga momentum sudut L persamaannya dapat ditulis sebagai L sama dengan I dikali omega, di mana L sama dengan momentum sudut, I sama dengan momen inersia benda, omega sama dengan kecepatan sudut. Contoh soal, seorang penari balet yang berputar dengan lengan terlentang dan kelajuan 3 rad per s memiliki momen inersia 12 kg meter persegi. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 4 kg meter persegi. Maka berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat tersebut? Mari kita bahas bersama-sama, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem penari balet tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Mari kita jawab, jadi L1 sama dengan L2. I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. 12 kali 3 sama dengan 4 dikali omega 2. 36 sama dengan 4 dikali omega 2. Omega 2 sama dengan 36/4. Omega 2 jadi hasilnya sama dengan 9 radian per second. Jadi ketika tangan penari balet direntangkan, maka kecepatan sudut penari balet tersebut adalah 9 radian per second.